berarti tunjukkan cerita ke anak-anak. Jadi kayak kasih anak-anak cerita, terus dari cerita itu mereka membuat cerita bergambar. Nah kalau misalkan sama nggak jadi pakai internet, berarti ini dihilangi ya. Terus tujuan ini kalau mbak apa ya, kan ada ngalune kan, harus ada audience, behavior, condition sama degree. Jadi kan harus ada misalnya melalui kegiatan apa, siswa mampu apa dengan apa. Beda ya Bu sama ini. Jadi misal alur tujuan pembelajaran kita tadi, iki dia lebih ke kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi lebih spesifik lagi daripada tujuan. Tujuan pembelajarannya lebih umum, tapi ya kudu harus ada ABCD itu tadi. Jadi lebih ke tujuan sebenarnya malahan. Oh ini ke tujuan. Lah ini kalau alur tujuan pembelajaran itu tadi lebih ke kegiatan melalui menonton apa misalnya, menonton apa atau melalui membaca cerita ini siswa mampu membuat cerita bergambar gitu. Terus baru ya wis kurang lebihnya kayak gitu. Jadi lebih ke kegiatan yang ini lah. Tapi kalau misalkan tujuan pembelajaran ini lebih ke umumnya, lebih ke umum. Terus yang tahap kedua berarti yang sintak 2. Jadi lewat sintak itu nggak usah tahap. Jadi kalau udah sintak nggak usah tahap karena sintak itu kan ya tahap toh. Terus yang tahap kedua ini lebih baik lek saranku sama kasih cerita aja ke anak-anak. Satu cerita aja. Jadi kan kemarin di buku ada contoh ceritanya, kurang lebih kayak gitu. Jadi nggak usah cerita yang panjang atau misalnya sama kasih video aja malah nggak apa-apa. Jadi sama kasih cerita aja, soalnya nanti mereka bikin cerita sendiri wes ngawur iku nanti. Oh iya. Jadi agak ngawur, jadi otomatis iki nanti di LKPD sama juga agak berubah. Ya. Kalau tak lihat LKPD sama tadi kan ada yang mau buat cerita apa gitu kan. Nah, itu otomatis agak berubah. Jadi ceritanya yang dari LKPD-nya ceritanya dari buku atau dari sama sendiri nggak apa-apa. Terus yang ke-6, Sinta ke-6 mungkin nanti sama tambahin pertanyaan yang refleksi kan, karena refleksi jadi sama kasih pertanyaan tadi tahapan yang sudah kita lalui apa aja. Mana ditumpuk hitam bisa ditumpuk bisa itu ya. Terus semua ini tadi sudah sih menurutku, cuman ke penilaian itu tadi di penilaian itu. Nah penilaian sikap kita tadi harus ada sikap yang sama nilai, itu nggak harus dari dimensi profil pelajar Pancasila ini, nggak harus. Nah misalkan dari kegiatan kegiatannya anak-anak itu misalnya kan berarti bernalar kritis ini masih masuk, misalnya kayak dari cerita itu mau dibuat gambarnya kayak gimana ya, masih masuk nalar, itu berarti ini masih masuk. Lah bergotong royong dari kegiatan membuat cerita itu tadi apa, kan nggak ada gotong royongnya kan. Nah jadi ini lebih baik dihilangkan. Terus apa ya, ada tolak ukurnya juga, misal ya jadi nanti ya betul ditumpuk hitam ya. Jadi ini lebih baik dihilangkan. Jadi 1, 2, 3 ini tok. Jadi nggak harus dari ini loh, nggak harus dari ini kan. Nah jadi dari 3 ini nanti saman buat rubriknya nanti kayak misal nomor sikap yang dinilai apa, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Lah itu tadi di sampingnya muncul atau tidak. Jadi ada tabel 3. Jadi nanti ada tabel kayak gini. Ini kan, misalnya ini sikapnya apa, terus ini muncul, ini 3. Nah, jadi nanti dari kegiatan itu nanti, itu penilaian sikap kan nggak bisa dipaksa ya. Jadi misal dari anak iki tadi, berarti nggak ngene sih. Berarti anaknya siapa? Nama anak, siswa. Terus sikap yang dinilai, misalnya sikapnya mandiri, terus kreatif. Nah itu kan ini muncul, tidak muncul. Nah jadi nanti
ya bebas, misalkan dia muncul penaratifnya seperti berarti Elsa muncul sikap narkisnya, muncul sikap mandiri gitu. Terus tidak muncul ya nggak masalah. Terus habis itu sih penilaian pengetahuan. Nah penilaian pengetahuan itu mau sama buat dari evaluasi kan ada